Apa sih andoe? Lah sampean lho, Mbak. Wedok penekan, perakilan lho. Aku iki njupuki jambu. Jambu tersana nggo ngopo ta? Tante didol, Dol. Emang payu jambu tersana didol? Iyalah. Ah, ya wis, Pak. Engko tak wangi methik, tak wangi ado yoan. Mong saya minta ya, Mbak ya. Iya. Betul lo dikasih lo. Iya, Dol. Ayo, Dol. Ya, mundur. Ya, sik. Di Keraton Ngayogyakarta, tanaman ini dimaknai sebagai tanaman filosofis yang berarti tauladan, atau dalam bahasa Jawa disebut Sudarsono. Dari sinilah kata jambu darsono itu berasal. Dalam 1 tahun, terdapat 3 kali masa panen, yaitu antara bulan April hingga Juli. Memang tidak ditanam di perkebunan dengan tanah yang luas. Namun di kebun ini, pada masa panen dapat menghasilkan 50 kuintal jambu darsono. Pemasarannya pun tidak sebatas di kota Jombang saja, tapi juga hingga ke Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Sudah cukup banyak yang kupetik. Saatnya untuk berjualan jambu keliling. Murah, Bu. Yang sekilo mah mung gangsal welas 15.000. Tapi kalau eceran yang besar-besar 10.000, Bu. Belum parat ya? Wah, belum balik modal, Bu. Pulaannya nggak dapet, Bu. Ini jambu lagi susah. Nggak pada buah toh, Bu. Wah, banyak juga jambu yang sudah kujual. Tak apalah, harganya lebih murah sedikit dibanding di tengkulak. Toh aku mengambilnya langsung dari pohon. Ya, ini ini. Dengan sisa buah sebanyak ini, lebih baik aku olah buahnya untuk menjadi kudapan yang enak. Aku dan Mbak Putri akan membuat inovasi kue onde-onde dengan menggunakan jambu darsono. Di Jawa Timur, dikenal onde-onde yang diisi dengan kacang merah. Tapi kali ini, onde-onde buatan kami akan lebih istimewa, karena isiannya berasal dari selai jambu darsono. Mbak, jambu darsononya nggak habis ya, Mbak? Ya wes, Dol, gerene. Itu, Pak. Ya. Iki tak gaene jajanan, saiki kamu nang pawon ya, gawe api ya. Oh, iya, Pak. Ya. Untuk membuat selai jambu, cukuplah mudah. Jambu yang sudah diparut, dimasak dengan gula pasir, vanili, dan sedikit garam. Agar aromanya semakin nikmat, selai ini ditambah dengan daun pandan dan juga kayu manis. Pastinya aroma ini akan menggugah selera. Setelah mengental, selai ini sudah dapat dijadikan isian onde-onde. Sementara itu, Mbak Putri menyiapkan bahan untuk kulit onde-ondenya. Agar tampilannya lebih menarik, adonan ditambahkan dengan pewarna makanan yang cantik. Selai sudah siap, adonan kulit onde-onde pun sudah siap. Saatnya untuk membentuk onde-onde. Hingga kini, onde-onde masih marak ditemukan di pasar tradisional maupun modern. Isian onde-onde juga sudah dimodifikasi dari berbagai macam bahan. Tidak lupa, adonan diberi dengan wijen yang menjadi ciri khas onde-onde. Mbak, saya bawa ke dalam dulu ya, Pak ya? Oh iya, Dol. Habis itu digoreng ya, Dul. Untuk menghasilkan tekstur onde-onde yang renyah, membutuhkan waktu yang pas dalam menggoreng adonan. Onde-onde jambu darsono pun siap untuk disantap. Tekstur luarnya renyah dan kenyal, dengan rasa yang manis serta gurih. Begitu digigit, isian onde-onde seakan lumer di mulut. Rasa segar dan manis dari jambu darsono begitu terasa, nikmat sekali. Lur, tiap daerah di Indonesia punya cara mengolah masakannya masing-masing. Ada yang unik banget loh, Lur. Seperti yang aku jumpai
di Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini hidup sidat sungai yang oleh masyarakat setempat disebut oling. Yang unik, oling cuma bisa hidup di sungai yang kualitas airnya bagus, alias yang jernih seperti ini. Untuk menangkap oling, aku cuma butuh alat sederhana berupa bambu yang disambung tali atau senar. Lalu aku pasang umpan yang sudah dikaitkan ke kail. Umpannya bisa udang, ikan atau katak. Langsung aku pasang umpan di balik batu, lur. Nah, kan? Nggak perlu tunggu lama. Umpanku sudah disambar. Entole! Alhamdulillah. Hewan satu iki memang lebih aktif di malam hari. Kalau siang hari, mereka sukanya bersembunyi di balik batu, lur. Jadi, jelas memudahkan perburuan kami. Sebelum diolah, jangan lupa untuk mengeluarkan isi perutnya. Pastikan juga bagian gigi dan mulutnya harus bersih agar tidak ada bangkai atau kotoran hewan yang tertinggal. Biasanya warga Banyuwangi mengolah sidat menjadi pepes. Namun kali ini aku dan warga Desa Sragi akan membuat olahan pecel sidat atau pecel oling. Ini bukan jenis pecel yang menggunakan sayuran rebus dan siraman bumbu kacang loh. Bumbu pecel oling khas Banyuwangi lebih beragam dengan cita rasa pedas dan asin. Jadi nggak heran kalau cabai rawit yang digunakan cukup banyak. Dan uniknya lagi, cabai, bawang, dan bumbu lainnya dibakar dulu sebelum nanti dihaluskan. Dengan dibakar, bumbu akan jauh lebih harum, lur. Bukan cuma itu, aroma wangi juga didapat dari panas dan asap hasil pembakaran batok kelapa. Sementara para ibu menghaluskan bumbu, aku mendapat tugas membakar oling. Oh iya, lur, cara masak pecel khas Banyuwangi ini awalnya dilakukan oleh suku Osing, yakni suku asli dari Banyuwangi. Masakan ini bahkan dianggap sakral karena hanya disajikan pada acara tertentu seperti hajatan, selamatan, dan bersih-bersih desa. Konon ada sejumlah pantangan saat memasak pecel oling. Salah satunya tidak boleh banyak berbicara selama proses masak. Selain itu, untuk memasaknya pun harus dilakukan bergotong royong. Unik ya, lur. Ini bahan lainnya yang tidak boleh ketinggalan saat memasak pecel oling, yaitu kelapa parut. Uniknya, supaya aroma harum dari kelapanya keluar, warga di sini meletakkan genteng tanah liat yang panas ke dalam kelapa parut. Sekarang tinggal matangkan bumbunya, lur. Bumbu coklat ini merupakan campuran bumbu bakar halus dengan kacang tanah dan gula merah. Tuang juga air kelapa muda secukupnya. Ini bisa membuat rasa masakan menjadi lebih gurih dan pengawet, sehingga pecel oling tidak mudah basi. Terakhir, masukkan kelapa parutnya. Aduk sampai tercampur rata. Bahan terakhir yang masuk ke wajan adalah suwiran daging oling alias sidat sungai. Mantap banyaknya yo, lur. Masak besar, makan besar. Ini yang aku suka dari sidat. Dagingnya tebal tapi teksturnya lembut banget.
dicampur dengan bumbu bakar dan kelapa parut, rasanya bener-bener gurih dan pedas. Jos gandos lur.